moment, and a second is like it. Love you never ask yourself. Love the Lord your God, love the Lord your. Halo semuanya, kembali lagi di Eagle Kids Online Online Service. Service. Yeay! Gimana kalau sebelum kita mulai kita doa dulu? Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jika bentar lagi kami mau bersama-sama ibadah, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi teman-teman, sekarang kita lagi ada di rumahnya Candy nih. Yeay. Dan kita bakalan main sama-sama. Nah, sebelum main, aku mau tanya nih teman-teman, kalian sudah selesai kerjain PR matematika belum? Oh, sudah dong. Itu kan PR-nya dikumpulin besok. Bahkan aku udah selesainya dari 2 hari yang lalu. Sama, aku juga udah selesaiin PR itu dari beberapa hari yang lalu loh. Wah, berarti cuma tinggal aku ya yang belum selesai. Ya. Kok gitu? Kalian bisa nggak ya tunggu aku teman-teman? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Nah, sambil menunggu aku di sini ada buku yang bisa kalian baca. Buku ini sangat menarik. Jadi baca aja sambil nunggu aku. Mau pinjam Keke? Oh, mau. Eits, aku dulu dong yang baca. Kayaknya bukunya bagus nih. Jadi aku duluan ya yang pinjem ya. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Gimana kalau aku bantuin kamu kerja PR matematikanya aja? Oh, boleh. Yuk. Nah, Oh, mana yang kamu Kebetulan nggak bisa? Aku ada kesusahan di sini. bukunya bagus. Oh, nomor berapa? Wah, Nomor ini 7. Oh, nomor 7 ini gampang loh. lucu Kamu sekali. tinggal perlu kalikan dengan 5 dulu. Nanti kamu tambah dengan 1. Coba deh kamu kerjain. Oh, oke. Wah, Nah, benar sekali tuh. Coba. Wah, Coba, caranya sama semua itu. Kamu kerjain aja deh. Oh. Seru banget bukunya. Nah, udah selesai semua kan? Betul Sudah. kamu. yeay, akhirnya PR matematika aku sudah selesai. Thank you ya Yeay. Keke udah bantuin Oke, aku. kita bisa main bareng sekarang. Yuk. Yuk. Ya nih, bukunya juga udah aku selesai baca. Enaknya kita main apa ya? Apa Aku ada ya? ide. Gimana kalau misalnya kita main tebak binatang? Wah, Nanti asik. aku akan memberikan kalian ciri-ciri binatang dan kalian harus menebaknya. Wah. Oke, gimana kalau kita ajak teman-teman di rumah sekalian buat main sama kita? Yuk, Boleh, boleh. sama-sama Ayo, kita ayo. main yuk. Nah, binatang yang pertama. Binatang yang pertama ini termasuk dalam spesies burung. Ada yang bisa tebak? Burung ya. Aku tahu aku pasti menang, tapi Burung kenapa ini pasti. susah ya? Apa ya burung ya? Apa ya? Apa mungkin burung elang? Atau Salah. burung kakak tua? Salah. Nah, Terus Bu- apa ya? nah binatang yang satu ini berwarna kuning. Oh, aku tahu, pasti anak ayam. Salah. Ya, memang sih anak ayam warnanya kuning. Tapi binatang yang satu ini bisa berenang. Wah, bisa berenang. Kayaknya aku tahu deh. Jawabannya bebek. Benar sekali. Yes, Yeay. aku benar. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, lanjut. Binatang yang kedua. Apa ya? Binatang ini mirip sama seperti kuda. Sama seperti kuda, kuda. keledai. Pasti keledai, iya. Salah teman-teman, bukan keledai. Binatang Terus ini apa juga ya? memiliki garis-garis di badannya. Oh, Gimana kalau aku tanya teman-teman di rumah dulu? Kira-kira kalian tahu nggak ya jawabannya? apa ya? Aku nggak tahu nih. Oh, aku tahu. Kata teman-temanku yang di rumah jawabannya zebra.
Benar sekali. iya, Jawabannya zebra. zebra. Oke. Untuk yang selanjutnya. Oke. Binatang yang satu ini seringkali bergelantungan di pohon. Bergelantungan di pohon kayak tupai. Salah, bukan tupai. Binatang ini juga ya? punya buah favorit. Binatang ini sangat suka memakan buah pisang. Oh, Pisang. aku tahu. Pasti jawabannya monyet. Benar sekali. Yes, aku benar hebat lagi. sekali. Yeay. Oke, yang selanjutnya. Binatang yang satu ini termasuk dalam jenis reptil. Reptil. Ular. Salah, salah. Kata kalau nggak pernah ya, aku pernah belajar. Katanya kadal nggak sih? Salah. Benar sih, binatang ini memiliki 4 kaki. Tapi dia juga bisa hidup di daratan dan juga bisa berenang di perairan. Oh, Apa, apa cicak bisa ya? berenang di perairan ya? Ya bisa Salah. dong, Keke. Oh, aku bingung. Coba aku Apa tanya ya? teman-teman di rumah. Kira-kira kalian tahu nggak ya jawabannya apa? Aku nggak tahu nih. Bentar, aku mau tanya dulu. Apa ya? Oh, katanya buaya, bener nggak sih? Benar sekali, Good jawabannya job. adalah buaya. Oh, Nah. buaya. Ya. Selanjutnya, yang terakhir. Binatang ini tinggal di savana. Di savana. Savana ada banyak binatangnya. Singa. Salah, bukan singa. Terus apa lagi? Cita. Bukan cita. Apa ya jawabannya? Apa mungkin kuda Nil? Salah, bukan. Binatang coba. ini bisa makan dari pohon. Oh, Pohon. ini mah gampang sekali. Aku sering lihat di kebun binatang. Jawabannya pasti jerapah. Benar Karena sekali. jerapah kan punya leher tinggi. Dia langsung makan dari pohonnya. Wah, Yeay, iya benar juga. selesai. Kau udah selesai sih? Ya udah, kalau gitu aku tambahin 2 binatang lagi. Iya, biar aku menang ya. Ya. Papa. Nah, binatang yang satu ini juga tinggal di savana. Savana. Tadi sudah ada zebra, kita udah sebutin jerapah. Apa mungkin kuda Apa Nil? ya? Atau mungkin gajah? Bukan juga. Apa ya? Coba clue-nya lagi dong. Terus Dia apa ya? betul, dia berbadan besar. Tapi rambutnya banyak sekali. Oh, aku tahu. Pasti dia singa, si raja hutan. Benar sekali. Yeay. Aku benar lagi. Oke, kalau gitu ini yang terakhir. Oke. Binatang Apa ya? yang terakhir ini, binatang yang sangat imut. Aku tahu. Aku punya peliharaan anjing di rumah. Dia sangat imut. Aku sayang sekali sama anjingku. Bener nggak anjing jawabannya? Salah, walaupun jawabannya adalah jawaban yang sangat mendekati. Sangat mendekati. Binatang yang Apa satu ya? ini juga berbulu, imut, namun dia merupakan musuh dari tikus. Musuh dari tikus. Oh, aku tahu. Aku suka banget dengan serial film ini. Pasti ini dari serial film Tom and Jerry. Kalau Jerry tikus, berarti kalau Tom, kucing. Iya, kucing. Iya, Bener nggak kucing. sih? Bener kan? Benar banget, Oke. jawabannya adalah kucing. Aku menang. Yeay, aku Loh, menang. Loh, kan aku jawab duluan. Loh, tapi kan aku juga jawab hal yang sama. Jadi aku yang menang. Yeay, aku menang. Ya iya. Ya Yes. udah deh, kamu yang menang. Ya udah, gimana kalau sekarang kita kan udah main games. Gimana kita langsung aja memuji Tuhan. Yuk. Let's go. Hai adik-adik, langit dan bumi memuji Tuhan, burung-burung di udara dan pohon memuji Tuhan. Bumi memuji Dia, gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia.
Kita mau lihat smile ya. Semuanya bisa tepuk tangan begini. Hari ini aku merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk temannya, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Putar, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tunjuk ke atas, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Putar, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tunjuk temannya lagi ya. Kau sahabatku, tunjuk kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Putar. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Wah, Kike, kamu baik banget ya. Aku lihat-lihat kamu jadi temen. Sudah tadi mau membantu aku ngerjakan PR matematika. Terus tadi waktu mainan sama si Cindy, kamu juga mau ngalah sama dia. Oh iya, karena I love my friends. Jadi aku cinta kalian semua, termasuk kamu Cindy dan juga Candy. Tapi gimana ya, kalau misalnya mengasihi teman kita sendiri atau sahabat kita sendiri, memang mudah kalau misalnya teman kita itu baik, suka menolong, tidak menyebalkan. Lah, tapi Cindy dia sukanya, gimana ya, dia itu orangnya, dia mau menang sendiri, terus dia itu juga menyebalkan itu loh terkadang. Iya, gini Candy. Aku tahu Cindy itu sangat menyebalkan, tapi kita harus tetap mengasihi teman kita meskipun dia menyebalkan. Kamu percaya nggak kalau kasih dan kebaikan kita ini bisa mengubahkan seseorang, dan juga nanti kalau orang itu berubah bisa menyebarkannya ke orang lain. Wah,
aku banget sama kamu, Kiki. Bener juga ya, kalau misalnya kita berbuat baik pada orang lain, lalu orang lain itu menularkan kepada yang lainnya, nanti satu dunia ini akan penuh dengan kebaikan. Yes, bener banget kamu. Gimana kalau sekarang kita dengerin kata-kata kakak Igelkis dulu? Wah, boleh tuh. Let's go. Yuk. Adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati. Kita boleh lipat tangan. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik tahu kalau setiap kita itu very precious in Jesus' eyes and Jesus' heart. They say, Lord, I am yours. Wherever I'll go, to you I belong. All that I have is to make you smile. All that I have, I give it to you. Even when I walk in the dark or run through the shining stars, I know that you are with me. 'Cause your love is the greatest love. I am yours and you are mine. Forever I'm safe in your mighty hands. I am precious just the way I am. Whatever they say, Lord, I am yours. Wherever I'll go, to you I belong. All that I have is to make you smile. All that I have, I
karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau memandang kami begitu berharga di mata-Mu. Tuhan, kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu di tangan-Mu Tuhan, sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan setiap kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan kami mau dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, wah kakak senang sekali hari ini kakak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau nanya dulu sama kalian. Siapa yang di sini punya teman? Kakak punya teman loh. Oke, mana ya? Oke, kakak di handphone kakak ini banyak sekali, banyak sekali nama-nama. Nama-nama yang kakak simpan di handphone kakak itu adalah teman-teman kakak. Kakak punya banyak teman, namanya misalnya kakak bisa sebutin ya satu-satu. Temannya kakak itu namanya Yeni, atau Esther, atau Adi, atau siapapun temannya kakak simpan di handphone kakak namanya. Nah, kalian pasti punya teman juga kan? Teman kalian pasti, kalian punya teman, ada 1 teman, ada 2 teman, atau lebih dari 50, atau lebih dari 100. Banyak sekali temanmu ya. Kakak senang sekali kalian juga punya teman. Hari ini kakak akan membahas firman Tuhan tentang teman. Kakak jadi teringat dengan kitab Matius 22 ayat 39. Ayo adik-adik buka Alkitab kita. Kita baca di Alkitab kita di kitab Matius 22 ayat 39. Kakak tunggu ya, kalian bawa Alkitab kalian dan buka di Matius 22 ayat 39. Oke, sudah buka semuanya? Yuk kita baca bersama kakak. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca ulang lagi ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata ada kata-kata hukum yang kedua. Loh, berarti ada hukum yang pertama dong Kak. Betul sekali. Ada hukum yang pertama di ayat sebelumnya yaitu ayat 37. Ayat itu berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Firman Tuhan berkata bahwa kita yang harus terutama mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Yang terutama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Hanya Tuhan saja dulu yang nomor 1 yang harus kita kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, yang terutama dalam hidup kita, hati kita akan berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan. Hati kita akan berlimpah-limpah dengan kasih. Ketika hati kita berlimpah-limpah dengan kasih, Tuhan menginginkan kita melakukan perintah yang kedua. Apa itu perintah kedua? Yaitu di ayat 39. Bunyinya adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan ingin kita juga mengasihi sesama kita. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga ingin mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Sesama kita itu adalah teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang selalu bersama dengan kita, yaitu teman-teman. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan tentang love friends. Mengasihi sesama, mengasihi teman kita. Tuhan ingin kita mengasihi teman kita. Mengasihi teman kita seperti dirimu sendiri. Wah, gimana caranya mengasihi seperti dirimu sendiri? Ayo, kalian pasti akan menjaga diri kalian kan? Kalian mengasihi diri kalian dengan cara menjaga diri kalian. Kalian tidak akan membuat diri kalian terluka. Dengan sengaja melukai diri kalian sendiri. Nggak mungkin kan? Kalian akan jaga supaya diri kalian itu tetap terjaga dengan baik. Kalian juga akan memelihara diri kalian. Kalian akan juga makan makanan yang baik dan
bersih. Tidak mungkin kalian akan mencelakai diri kalian dengan memakan makanan yang kotor. Nanti sakit perut. Ya, Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita seperti kita menjaga, memperlakukan diri kita dengan baik. Tuhan mengasihi sesama manusia, kita juga harus mengasihi teman kita. Katakan bersama dengan kakak, I love my friends. I love my friends. Ya, katakan bersama kakak, I love my friends. Tuhan ingin kita mengasihi teman kita. Kak, bagaimana caranya kita mengasihi teman kita? Katanya mengasihi seperti diri kita sendiri. Tapi secara kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya mengasihi teman? Sangat mudah. Kalian sudah pasti melakukannya sehari-hari. Tapi harus terus dilakukan ya. Kakak mengingatkan kembali. Caranya ada 2. 1 adalah berbuat baik. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita dengan cara berbuat baik. Coba perhatikan, ada apa di tangan kakak? Ada balon. Balonnya lucu ya, ada matanya yang tersenyum ya, bibirnya tersenyum. Dia lagi bersuka cita. Apa yang kakak lakukan dengan balon ini? Wah, lihat ya. Banyak kertas-kertas yang menempel pada balon ini. Tahu nggak adik-adik? Balon ini menggambarkan ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, kepada teman-teman kita akan nempel sama kita, dekat sama kita. Teman-teman kita akan berusaha mendekati kita. Karena apa? Ada kasih Tuhan dalam diri kita, ada kasih Yesus yang hidup dalam diri kita, yang kita tularkan kepada teman-teman kita dengan cara berbuat baik. Berbuat baik dengan cara apa? Ramah bersama dengan mereka. Menyapa mereka dengan ramah, selalu tersenyum, mengatakan hal-hal yang baik kepada teman kita, menolong teman kita yang sedang kesusahan. Kalau teman kita sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas, mungkin butuh bantuan karena mereka nggak bisa melakukannya, kita akan coba kerjasama, maksudnya menolong dia supaya mencari jawaban yang benar. Bukan mencontek, tapi itu adalah tugas di mana kita bisa lakukan bersama-sama. Jangan egois. Nah, Tuhan ajarin kita mengasihi dengan cara berbuat baik, menolong teman kita. Berbuat baik dengan ramah, tersenyum, berkata-kata dengan baik. Kakak jadi ingat dengan ayat firman Tuhan yang kita buka di Amsal 17 ayat 17. Adik-adik buka ya, Amsal 17 ayat 17. Kalian sudah buka Alkitab kalian? Kita baca sama-sama ya. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ingat, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seperti tadi kakak sampaikan, berbuat baik itu kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Kita tidak boleh pilih-pilih teman untuk berbuat baik. Kita tidak boleh pilih-pilih teman untuk mengasihi teman. Aku mau mengasihi sama si A aja karena dia baik sama aku, dia suka traktirin aku. Jangan, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kalau teman kita itu sedang kesukaran, kita juga harus mengasihi dengan berbuat baik kepada mereka. Kalau teman kita sedang mengajak kita happy, misalnya traktirin kita, kita pun tetap harus berbuat baik kepada teman kita. Karena mengasihi teman kita adalah perintah Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, di setiap waktu, kepada siapapun teman kita, kita harus berbuat baik. Tuhan ingin kita melakukan perintah kedua. Perintah kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan bersama kakak, I love my friends. Sekali lagi, 1, 2, 3, I love my friends. Ya, yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi teman kita? Mungkin buat kalian ini cara yang agak susah dilakukan. Tapi tidak, kakak bilang tidak. Karena waktu tadi kita baca firman Tuhan di Matius 22 ayat 37, itu kita sudah berlimpah kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan terutama, makanya Tuhan tambahkan kasih kita. Cara kedua mengasihi teman adalah mau mengalah adik-adik.
nggak enak, aku jadi kayak orang kalah. Oh bukan, kalau kamu mengalah itu berarti kamu anak yang hebat. Kamu membuktikan bahwa kamu itu anak yang hebat, yang punya hati yang besar untuk mengasihi orang lain. Hati yang besar yang untuk menularkan kasih itu kepada orang lain. Seperti yang Tuhan inginkan, kita lakukan di perintah kedua itu. Jadi adik-adik, mengalah itu bukan sesuatu yang berat dilakukan. Karena kita mengasihi Tuhan terlebih utama. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu akan mudah kita lakukan. Karena Tuhan akan pimpin kita, tuntun kita, mengarahkan kita untuk mengasihi teman kita dengan cara mau mengalah. Misalnya kalau kalian, ini contoh ya, mau mengalah itu agak susah. Oke, kalian rasanya mau greget. Kan itu hakku, aku maunya seperti itu. Tapi ketika kalian dengar perintah Tuhan yang kedua, firman Tuhan yang kedua, kalian akhirnya, oke Tuhan, aku mau mengasihi, aku mau mengalah Tuhan. Misalnya ya, contohnya. Misalnya kalian di kelas itu, kalian itu sudah mau masuk kelas, terus mau duduk di barisan pertama. Ada acara, mau duduk di barisan pertama. Kursinya kosong, wah kalian mau jalan, terus kalian jalan, kalian mau duduk. Tiba-tiba diserobot sama teman kalian. Stop, aku duduk di sini. Kamu cari yang lain. Wah pasti kalian gregetan ya. Aduh, kan aku sudah mau jalan dan duduk di tempat itu. Kok kok serobot-serobotan sih? Wah kesel ya. Tapi ketika kalian dengerin, oh iya ya, Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Oke deh Tuhan, aku mau mengalah. Biarkan kursi itu buat temanku yang mau duduk. Oke, gak apa-apa kamu duduk aja, aku duduk di belakang aja. Ada kursi yang masih kosong kok, gak apa-apa duduk. Wah itu hebat loh, kamu jadi anak yang hebat. Anak Tuhan yang hebat. Dan lagi contoh, misalnya kalian lagi sibuk main games gitu kan. Wah seru banget gitu. Tiba-tiba temanmu, aku pinjem dong, aku mau ikut main dong. Mana handphonemu main sendiri? Enggak, aku mau pakai punyamu. Kesel enggak? Kesel ya, orang dia punya handphone sendiri, rasanya pengen rebut-rebutan kayak gitu kan. Tapi ketika kalian mendengarkan firman Tuhan dan kalian ingin melakukan firman Tuhan, perintah kedua, kasihilah temanmu. Hatimu tiba-tiba dipenuhi dengan kasih. Karena kamu ingat, Tuhan bilang kasihilah sesamamu, kasihilah temanmu. Udah ini tak pinjemin. Tapi jangan sampai rusak ya handphoneku. Mau mengalah it's okay teman-teman, it's okay. Hatimu nanti akan tambah-tambah dengan kasih Tuhan. Belajarlah mau mengalah. Karena ketika kamu mengalah 1 kali, mau mengalah 2 kali, mengalah 3 kali, terus menerus mau mengalah, bukan berarti kamu kalah loh ya. Tapi berarti kamu adalah pemenang. Nah, kakak ada contoh Alkitab yang seperti ini. Kita dengerin dulu ya contoh Alkitabnya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Daud dan Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul. Ia berteman dengan Daud. Walaupun Daud bukan anak seorang raja, tetapi Yonatan mengasihinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Daud, ini simpanlah jubahku, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangku. Perbuatan baik dari Yonatan ini menjadikan mereka semakin kuat dalam pertemanan. Daud dan Yonatan berjanji akan terus bersahabat dan saling membantu kalau masing-masing butuh bantuan. Walaupun Daud dan Yonatan bersahabat, tetapi papa dari Yonatan, yaitu Raja Saul, tidak suka kepada Daud. Bahkan Raja Saul beberapa kali hendak membunuh Daud karena kebenciannya pada Daud. Apakah Daud tidak bisa melawan? Kalau Daud mau, tentu saja dia bisa mengalahkan Raja Saul. Tetapi karena Daud sudah berjanji akan menjadi sahabat terbaik bagi Yonatan, maka Daud mengalah. Daud tidak membalas perbuatan jahat dari Saul. Tidak hanya kepada Daud, tetapi Raja Saul juga memarahi Yonatan karena berteman dengan Daud. Kau ini, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih Daud
dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak itu hidup, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dia lakukan? Raja Saul pun menjadi semakin marah. Tetapi Yonatan mengalah. Yonatan tidak mengatakan lagi tentang Daud. Kemudian Daud dan Yonatan bertemu. Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa ayahnya tidak menyukai Daud. "Pergilah agar ayahku Saul tidak dapat membunuhmu." Itulah saat terakhir Yonatan dan Daud bertemu. Setelah itu, mereka tidak bertemu lagi. Tentu saja mereka bersedih, tetapi mereka mengalah untuk keselamatan Daud. Nah, cerita Alkitabnya tentang Daud dan Yonatan kan? Daud dan Yonatan itu berteman, mereka saling mengasihi, dekat satu sama lain. Mereka itu tidak bisa terpisahkan. Mereka latihan berperang, mereka makan bersama, mereka juga melakukan hal-hal yang bersama. Tapi Raja Saul tidak suka dengan Daud. Raja Saul benci karena dia iri terhadap Daud. Yang dilakukan Yonatan sama Daud ini adalah pertemanan, mengasihi, saling mengasihi. Kasihilah temanmu. Tapi Raja Saul tidak suka. Karena mereka mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka tahu bahwa hubungan mereka itu baik di dalam Tuhan. Dan ada Raja Saul yang ingin membunuh Daud, dan ingin mencelakakan Daud. Daud dan Yonatan berjanji satu sama lain. Oke, kita berjanji satu sama lain bahwa aku tidak akan menyakiti atau tidak akan membalas perbuatan ayahmu Raja Saul kepadaku. Daud dan Yonatan mau mengalah pertemanan mereka. Akhirnya Daud pergi, Yonatan bersama dengan ayahnya. Adik-adik, di cerita Alkitab pun sudah memberitahukan bahwa pertemanan itu juga harus saling mengasihi. Caranya salah satunya juga adalah mau mengalah seperti Daud dan Yonatan. Kakak rindu mengajak kalian kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Perintah kedua yang Tuhan inginkan adalah kasihilah sesamamu manusia. Karena ketika kita mengasihi teman kita, Tuhan itu happy. Daud mengalah, tapi bukan berarti dia kalah. Akhirnya apa? Daud jadi raja. Nah, adik-adik, kalian pun bisa mengalah, tapi bukan berarti kalian kalah. Kalian itu anak hebat. Hati kalian akan dipenuhi dengan hati yang besar dengan penuh kasih. Jadi kakak ajak ya, setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita lakukan perintah Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia, kasihilah temanmu. I love my friends. Sekali lagi ya, I love my friends. Good job. Tuhan akan senang dari surga melihat kalau kita melakukan kebenaran perintah Tuhan ini, yaitu kasihilah temanmu. Nah, kakak juga mau ajak setiap adik-adik di sini, sebelum kita berdoa, tutup dalam doa, kakak mau ngajak siapapun teman kalian, baik teman kalian yang dekat sama kalian, yang baik sama kalian, maupun yang suka gangguin kalian, yang jahilin kalian, kakak mau ngajak, ayo cari kertas, cari 2 kertas, 1 kertas kamu tulis untuk temanmu yang menurutmu teman yang paling baik, yang dekat sama kamu, tulis namanya. 1 kertas, kamu cari temanmu yang suka gangguin kamu, yang suka buat kamu bete, yang sering membuat kamu itu kesel, tulis namanya. Kakak mau ajak 2 kertas ini, kamu tulis misalnya namanya adalah si Ina. Atau yang sini yang menjengkelkan itu, temanmu yang menjengkelkan itu, kamu tulis misalnya namanya Budi. Tulis, terus kamu tulis juga selain nama mereka, kamu tulis, Ina, aku mengasihimu dan aku mau berdoa untukmu. Tulis di situ ya. Kemudian yang temanmu yang menjengkelkan ini juga kamu tulis, Budi, aku mengasihimu dan aku mau berdoa untukmu. Sudah? Sudah semuanya ditulis?
Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik yang sudah menulis nama yang teman kalian yang baik dan teman kalian yang mungkin menjengkelkan kalian, kita bawa mereka dalam doa kita. Kita mau minta sama Tuhan, aku mau mengasihi teman-temanku. Ajari aku mengasihi teman-temanku siapapun mereka. Baik yang itu teman dekatku maupun teman yang suka ganggu aku mau mengasihi mereka. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Ayo adik-adik bawa kertasmu, kita berdoa, kita bawa teman-teman kita dalam doa dan Tuhan akan penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Kita berdoa ya. Yuk semuanya angkat dulu kertasnya. Kakak pimpin dari sini, pimpin doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat temanku Ani. Terima kasih buat temanku Budi. Aku bersyukur Tuhan karena teman-temanku ini ada bersama dengan aku. Tuhan berkati temanku Ani, berkati temanku Budi agar mereka pun dipenuhi dengan kasih Kristus. Aku mengasihi mereka Tuhan, buat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hebat juga. Anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mau berbuat baik kepada teman-teman yang lainnya juga. Dan mau mengalah kepada teman-teman lainnya juga. Berkati temanku Ani Tuhan, berkati temanku Budi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Wah, kalian berdoa buat teman kalian ya. Good job, kalian hebat adik-adik. Sekarang kakak mau berdoa untuk kalian karena firman Tuhan yang kakak sampaikan sudah selesai. Kakak mau memberkati kalian agar hati kalian semakin besar, hati kalian akan kasih Kristus dan semakin kalian mengasihi teman-teman kalian dengan penuh kasih Kristus. Amin. Ayo angkat tangan kalian, arahkan tangan kalian. Kakak mau berkati kalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang terutama terlebih dahulu mereka mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mereka. Dan berkati mereka juga untuk mau melakukan perintah Tuhan yang kedua. Setelah hati mereka dipenuhi kasih Kristus, mereka juga mau melakukan mengasihi teman mereka. Berkati hati mereka Tuhan untuk berbuat baik. Berkati hati mereka Tuhan untuk mau mengalah kepada teman mereka. Sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang hebat. Membuktikan mereka menjadi anak Tuhan yang hebat. Yang mengasihi sesama mereka. Berkati setiap anak-anakmu Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertaimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
aku ada snack buat kalian. Kalian boleh ambil satu-satu ya. Wah, terima kasih. Thank you Cindy. Enak loh snacknya. Tumben banget kamu baik. Ya gimana ya. Aku memang sayang banget sama kalian karena I love my friends. Ya kadang aku tahu sih, aku juga suka ngeselin dan kadang juga buat kalian berdua marah. Tapi lain kali kalau misalnya aku ada buat salah, tolong tegur aku ya teman-teman. Iya, bakal kita tegur. Tapi kamu janji ya, jangan marah. Ya, aku akan janji aku nggak akan marah. Nah, karena I love my friends. Gimana kalau kita ajak teman-teman yang ada di rumah untuk sama-sama bangkit berdiri dan sama-sama ucapin I love my friends sekali lagi. Oke? Yuk sama-sama kita ucapin. 1, 2, 3. I love my friends. Wah, tapi kita mau pamit dulu nih sama teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk terus ikut ibadah Eagle Kids online service minggu depan. See you and God bless you.